Kantor Staf Presiden Bapak Alan Korfitan, beliau juga hadir. Yang kami hormati IBB dari Jakarta, yang kami hormati Kementerian KKP yang mewakili ada Pak Hendrik, beliau lagi di pesawat sebentar lagi meluncur. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, sebenarnya beliau mau hadir, beliau titip salam karena 2 hari ini beliau bersama KPK ada peraturan-peraturan baru yang akan ditekankan untuk kepala-kepala daerah. Jadi beliau titip salam kepada seluruh masyarakat nelayan tradisional yang ada di Kota Medan. Diskusi nanti akan dipandu oleh Mbak Siska Barimbing. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan sambutan dari DPP KNTI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekjen DPP KNTI, Kang Iing Rohimin. Pada Kang Iing Rohimin kami persilakan. Sampaikan adalah sebenarnya sudah tahu semua. Benar nggak Bapak-Bapak? Pak Basir bilang bosan, Kang Doni bilang ratusan kali, berkali-kali, tapi tidak ada kata bosan. Semua orang sudah tahu masalah yang kita hadapi. Alhamdulillah Pak Alan datangnya cepat. Jadi saya tidak perlu orasi menyambut terlalu lama. Selamat datang Pak Alan. Beliau ini adalah salah satu orang deputi dari kantor staf presiden. Masih muda, gagah, tapi sayang sudah punya istri. Ini yang selama ini ngurusi kita. Beliau yang ngurusi soal masalah energi, masalah nelayan, dan lain sebagainya. Doktor ahli kelautan, paham soal kita semua. Baik, saya lanjutkan sedikit ya Pak Alan. Jadi tujuan utamanya adalah kita ingin apa yang sudah kita lihat semua, kita rasakan semua, kita dengar semua. Persoalan intinya adalah masalah BBM bersubsidi yang tidak bisa diakses oleh nelayan kita. Jadi nanti tidak perlu lagi kita menyampaikan ke bapak-bapak dari semuanya, dari dinas instansi ini, persoalan segala macam, karena mereka sudah tahu, kita sudah tahu. Tadi yang dikatakan Kang Doni, yang terpenting adalah bagaimana hari ini kita mendengarkan kabar-kabar yang baik. Kalau saya semalam kemarin jemput Pak Alan di bandara, sudah dapat kabarnya, tapi nggak mau saya bocorkan. Kami undang satu Ketua DPD KNTI Medan, Bang Isal Basir. Yang kedua, kami undang Sekjen DPP KNTI, Kang Iing Rohimin. Yang ketiga, Dinas Kelautan Provinsi Pelabuhan, Bapak dari perwakilan pelabuhan untuk menyerahkan secara simbolis ke Suka, dan Bapak Alan Koropitan dari kantor staf presiden. Ya, tolong kamera dipoto yang bagus. Nanti setelah foto-fotonya masukkan di Instagram, masukkan di Facebook, masukkan di sosial media semuanya, bahwa KNTI Medan ini sudah mendapatkan kartu kusuka dan tidak ada kartu kubenci, kusuka semua. Ya, Kang Eng langsung ambil posisi supaya bisa foto bersama nanti. Bang Masir, Pak Alan dulu. Pak Alan untuk siapa ini namanya? Agak maju dikit. Ya, foto dengan Pak Alan ini. Pak Alan ini aslinya orang Manado, ya. Tapi sekarang sudah tinggal di Bogor dan sudah bolak-balik ke Medan karena istrinya orang Medan, marga Sitorus. Sampai ke istri-istri pula kata Pak Sekjen.
Berikut dan Pak Muhammad Salim sebagai perwakilan pelabuhan. Hebat KNTI Medan ya. Kepala pelabuhan pun ikut datang ini. Luar biasa gitu Mas. Dan yang terakhir Pak Basir. Pak, foto bersama Pak. Pak Basir. Ya, foto penyerahan secara simbolis. Ya, Pak Alan kami undang untuk foto bersama Pak Basir, untuk foto bersama sama nelayan yang mendapatkan kartu Kusuka secara simbolis ya. Kartunya dikirimkan Pak, depan aja ini. Ya. Tolong, Din, tolong foto dulu pakai handphone Pak Alan. Mam, Imam, fotokan dulu Pak Alan pakai handphone ini. Ini. Ya, pakai topi semua Pak, biar bergaya nelayan. Tapi kayaknya nelayan dari Meksiko ini. Lagunya Despacito ini habisnya. Despacito. Ibu, apa kabar Bu? Semua masih kuat semangat? Masih ya, luar biasa ibu-ibu di sini ya. Luar biasa ya. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Abdullah di Kampung Belawan. Akan melakukan perubahan di Kampung Nelayan Medan Belawan. Pusaka Melayu. Untuk menambah ataupun meninjau kuota secara hasil rapat ya, waktu Desember kami rapat sudah ada kesepakatan awal kuota itu ditetapkan bersama antara KKP dan BPH Migas ya. Waktu itu hadir dari KKP ya, staf ahli menteri Pak Budi,
kemudian dari BPH Migas yang hadir Direktur BBM-nya langsung. Jadi sudah ada saling paham, oke, ini yang tahu persis kebutuhan kota adalah KKP. Dan KKP punya UPT di daerah, dalam hal ini pelabuhan perikanan. Yang tahu persis kebutuhannya kan mereka. Nah, itulah yang nanti kita cocokkan dengan data yang ada atau kuota yang ada di BPH Migas. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait BBM yang bisa saya sampaikan. Saya memohon kepada teman-teman nelayan di sini, sampaikan kira-kira. Kalau saya bercakap yang banyak yang berbicara, saya rasa nggak pantas, karena yang pasti yang lebih paham, yang lebih mengerti apa keinginan dari teman-teman nelayan di sini, pasti teman-teman semua dari KNTI di sini. Saya jadi ingin langsung berdiskusi saja. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada kami pemerintah Kota Medan? Silahkan, ada yang mau bicara, langsung diskusi sama saya di sini, langsung menyampaikan pesannya, langsung menyampaikan apa yang diinginkannya. Silahkan. Ada? Oh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Awaludin dari Kelurahan Bagadeli. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya bukan bertanya Pak, ini adalah tuntutan. Karena dulu semasa Bapak mencalonkan diri menjadi wali kota Medan, dulu Bapak pernah berjanji untuk membenahi Kampung Bagandeli. Jadi sementara Kampung Bagandeli itu Pak, sampai di saat sekarang ini sangat terkumuh. Setelah disurvei se-Sumatera Utara, Kampung Bagandeli adalah kampung yang terkumuh. Jadi dulu Bapak pernah berjanji, apabila nantinya saya terpilih, kami dari wali kota akan membenahi Kampung Bagandeli tersebut. Jadi saya rasa hanya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas ya Pak Awal ya. Tadi marah-marah Pak Awal nih. Begitu sama wali kota nggak berani dia marah. Ya silakan Pak Wali Kota. Silakan, ada yang lain dulu Pak. Yang lain. Ada beberapa biar langsung Ya, di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hormat kepada Bapak Wali Kota, selamat datang di acara Rumbun Nelayan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, di Bagandeli dan di Pajak Baru, asal air pasang besar itu meluap sampai ke darat. Masyarakat asal malam tak bisa tidur. Itu berajut-ajutan semua alat elektronik kami berusak-rusakan semua. Yang kami minta kepada Bapak Wali Kota yang terhormat, tolonglah sungai kami dekrok dari hilir sampai ke hulu. Di situ ada pendangkalan dan penyempitan. Kami mohon kepada Bapak, tolonglah diperhatikan kami nelayan tradisional, nelayan Bagandeli ini, supaya tidak kena banjir setiap tahunnya. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi, ayo. Silakan. Mau nanya, mau marah pun boleh, silakan. Silakan. Kalau nggak mau nanya, mau marah pun boleh. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Wali Kota. Saya Nila, saya istri seorang nelayan dan saya juga seorang nelayan juga Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama tentang perempuan nelayan, yang mana kami dalam suatu kelompok, kami memiliki kelompok dan memiliki produk UMKM. Dan sampai sekarang kami belum dapat, gimana caranya kami mendapatkan izin dari dinas gitu, izin untuk pemasaran dan izin halalnya, itu yang kami inginkan Pak. Satu lagi, kami minta kelompok UMKM kami ini didukung oleh pemerintah, cara pemasaran dan cara mengolah, butuh pelatihan juga mereka Pak. Sudah itu kami
dari nelayan pesisir, terutamanya khususnya perempuan. Jadi nelayan ini nggak semuanya laki-laki Pak. Nelayan ini masih ada yang perempuan. Namun dari pemerintah semenjak Covid di tahun 2019 sampai sekarang belum ada bantuan untuk nelayan. Bantuan Covid, kalau bantuan UMKM sudah sering kami dengar, tapi bantuan Covid untuk nelayan nggak pernah kami dengar. Kenapa kami merasakan itu? Semenjak Covid, harga jual ciput yang kami cari 5.000 sebelum Covid. Pada saat Covid harganya 2.000 Pak. Jadi nelayan perempuan, khususnya pencari kerang itu nggak bisa melaut lagi. Itu yang ingin saya sampaikan Pak. Terima kasih Bu Nila. Langsung ditanggapi Pak Wali Kota ya. Tolong didengarkan dengan khidmat Bapak Wali Kota kita. Ya, terima kasih. Ini 3 penanya, tiga-tiganya alhamdulillah memang di bagian kerja, wilayah kerja Kota Medan. Cuman tadi Bang yang nomor 2 tadi abang dasar tadi namanya, mohon maaf Bang. Bang Endra. Nah, nanti sama, tapi nggak apa Bang. Yang pertama, membenahi kampung Bagandeli. Ini memang janji kampanye saya Bang. Janji kampanye saya memang di setiap saya dan dulu dan Bang Aulia Rahman datangi titik, keliling semua wilayah di Kota Medan, tentunya kami melihat semua permasalahannya dan tentunya semua permasalahan itu ingin kami selesaikan. Tapi yang saya janjikan juga waktu itu, saya akan berkantor di wilayah Medan bagian utara selama 3 bulan, saya masih ingat Bang. Nah ini akan saya penuhi sekaligus nanti untuk menyelesaikan permasalahannya di kampung Bagandeli yang tadi hampir sama juga, mungkin pertanyaan nomor 2 tadi. Mungkin permasalahannya banjir, itu Bang ya. Kumuh. Tadi pun saya jalan masuk ke sini, banyak drainasenya yang mungkin harusnya kalau melihat dari intensitas hujan ini harusnya sudah kering, namun sampai dengan hari ini masih tinggi. Ini mungkin ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu air pasang ini mungkin nanti pasti akan naik ke sini. Ini semua sudah kami carikan solusinya, Pak. Mudah-mudahan tahun ini nanti bisa kita mulai. Ini juga sama-sama juga nanti dari Pelindo ada nggak ini? Nggak ada. Dari Pelindo nggak ada hadir di sini. Ini sama-sama nanti baik dengan pemerintah Kota Medan, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan juga dengan Kementerian PUPR yang punya sungai, yang punya wilayah pesisir di laut. Ini nanti masalah pembenahannya akan kami lakukan mulai tahun ini Bang. Jadi saya janji mulai tahun ini nanti akan kita mulai benahi kampung-kampung yang ada di wilayah Medan bagian utara, khususnya Bagandeli. Tahun ini akan kita mulai Bang. Mudah-mudahan nanti apa yang kita kerjakan memberikan manfaat. Namun pekerjaan kita ini harus sama-sama Bang, nggak bisa pemerintah kota sendiri, sama-sama beri kami masukan juga. Mungkin silap kami kemarin ketika berdiskusi tentang penanganan permasalahan di sini belum kami libatkan kelompok-kelompok masyarakat di sini, terkhusus nanti kelompok masyarakat di Bagandeli. Mungkin nanti kedepannya Bang diskusi sekali lagi kami ajak Bang ya, kami undang. Kami siap membantu Bang. Cocok, nanti kami undang boleh Bang. Mana perwakilannya tunjuk. Nah nanti kami undang, kita ajak diskusi bagaimana penyelesaian di wilayah di Bagandeli. Ini untuk penyelesaian saya rasa hampir sama Bang tadi nomor 1 nomor 2 pertanyaan Bang ya. Masalah kewilayahan, masalah kebersihan dan kekumuhan di kewilayahan. Yang nomor 3 ini yang saya suka sekali pertanyaan dari Ibu Nila. Kalau tadi kata MC-nya Bu Nila tadi marah-marah, yang marah tadi siapa Pak? Oh semuanya marah-marah. Maka tadi saya bilang nggak nanya, marah pun silahkan. Bu Nila, perempuan nelayan produk UMKM. Saya pengen nanya di sini, tadi saya ngikut siapa aja sih? Hah? Wah, kok nggak ada yang ngikut nih kadi saya ini, saya dibiarin sendiri di sini. Ini protokolnya kok nggak diajak nih kepala dinas yang bersangkutan. Perlu dievaluasi tuh. Nah, ini catat-catat nih dinas yang diundang nggak datang, tolong.
Salah satu kenapa saya tanya kepada dinas saya, ini kepala dinas UMKM dan koperasi saya 1 bulan yang lalu saya buat program untuk membimbing istri nelayan dan istri bentor, driver bentor. Ini saya buat program kemarin Bu, bimbingannya untuk menjadikan para istri bentor, driver bentor, pengemudi bentor yang kena COVID juga, maksudnya yang kena dampak COVID Bu, bukan sakit COVID-nya, karena COVID penumpangnya berkurang, nggak ada pendapatan, sulit makan, istrinya kita dampingi untuk buat usaha. Yang kedua, nelayan, istri-istri nelayan. Ini program satu bulan 1 kemarin saya buat Bu. Bulan 1 lalu kita buat kerjasama dengan para BUMN, ada PNM, ada BRI, ada Telkom, ada apa lagi kemarin ya, saya lupa nanti Bu, ada berapa BUMN. Itu kita kerjasama untuk buat program itu. Nah, kalau nanti program UMKM nelayan khusus istri-istrinya, kalau Ibu berkenan, kelompoknya sudah ada Ibu? Berapa banyak anggotanya? Sudah ada 6 kelompok. Oke, saya janji bulan 3 nanti program ini kita launching di tempat Ibu ya. Cocok? Nanti di situ yang beri pelatihan lengkap Bu, bagaimana pelatihan mengolah produk. Nanti Ibu sampaikan juga produknya apa-apa saja. Pengolahan produk, dari produk yang mungkin ikan segar sampai pengolahan, atau bahkan apa namanya bahasanya itu ya, limbah ikannya, bukan limbah, pada sisa-sisa ikannya bisa dibuat seperti apa, packagingnya, promosinya. Bahkan kalau nanti Ibu sudah buat produknya, kami pemerintah Kota Medan hari ini Bu, kalau ada kelompok-kelompok, bukan hanya dibantu dana, nanti kami bantu dana pasti Bu, kami bantu dana, kami juga nanti jadi marketnya Bu. Ini Pak Camat, ada Pak Camat, ada nggak produk dari di kewilayahan sini Pak, di kelurahan sini ada, sudah ada yang masuk ke e-katalog. Nah, coba Pak Camat cari produk di sini yang masuk e-katalog. Kenapa? Karena hari ini Bu, Pak Camat, Pak Lurah, saya sendiri dan seluruh dinas di pemerintah Kota Medan, makan minumnya kami wajibkan beli di wilayahnya masing-masing. Kalau Ibu punya produk makanan, punya produk apa namanya baik makanan berat, makanan ringan, jual gorengan, terserah, masukkan Bu, masukkan produk Ibu itu ke e-katalog kami, jadi kami bisa beli. Jadi hari ini nggak ada lagi Pemko Medan beli makanannya di restoran-restoran besar, itu saya larang, beli di pelaku-pelaku UMKM. Ini yang kami sekarang lagi gerakkan. Kalau ditanya, cuman makan minum aja Pak, besar Pak. Ya, Bapak Ibu-Ibu, makan minum Pemko Medan ini besar, 30 miliar lebih Bu setahun ini. Saya kasih bocoran aja nih, uang Kota Medan ini. Lebih ya Pak Kabak ya. Anggaran kita lebih itu ya. Untuk makan minum itu 30 miliar lebih Bu. Bayangkan kalau 10%-nya itu 3 miliar aja masuk ke Bagan Deli nih. Nah, ini masih kurang lebih. Ibu-ibunya udah ganti handphone Ibu ya, udah ganti kacamata. Nah, bapaknya pun topinya udah bagus-bagus semua. Ini yang sedang kita programkan ke depan. Tadi yang untuk ibu-ibu, bantuan tadi untuk UMKM, ini bulan 2 Bu, beberapa lagi bulan 3. Kalau Ibu siap, kelompoknya siap ya. Nanti bulan 3 kita jadikan produk percontohan di sini Bu. Untuk para pelakunya nanti kita buatkan bantuan pelatihan untuk seluruh kelompoknya. Bantuan uang nanti kita berikan, bantuan alat-alat usaha nanti kita berikan. Cocok Bu? Tapi nanti kalau istrinya Ibu ya, kalau nanti kelompok-kelompok usaha yang isinya kurang lebih ibu-ibunya atau para istri nelayan, kalau pendapatannya lebih besar dari bapak-bapaknya, jangan durhaka sama suami ya Pak ya. Nanti durhaka pun, nanti bapaknya pula nggak ngasih, udah kau jangan ikut kelompok itu, makin sombong kau kulihat semenjak banyak uangmu, kata orang tua. Jangan durhaka sama suaminya. Mungkin ini ada lagi. Silakan.
saya selain membentuk suatu kelompok perempuan, saya juga mendampingi tentang BBM subsidi, Pak. Jadi nelayan selama ini yang ingin mereka sampaikan dan ingin mereka curahkan hati mereka tentang BBM subsidi, Pak. BBM subsidi. Nelayan sampai sekarang belum pernah dapat BBM subsidi. Yang mana harganya itu 5.150. Nelayan saat ini membeli di eceran dengan harga 7.000, berkisar 1.850. Jadi waktu pada saat kemarin saya dapat laporan dari warga gitu, bahasanya BBM yang sering beroperasi di Bagandeli itu tutup, Pak. SPBUN yang di Bagandeli tutup. Ternyata saya lihat di situ kuota dari pemerintah itu kurang. Jadi gimana caranya itu supaya memenuhkan kuota yang ada di Bagandeli? Bukan banyak warganya, Pak, tapi kekurangan juga. Saya ingin itu, Pak, nelayan. Ini khusus nelayan, Pak. Nelayan inilah yang saat ini dijeritkan nelayan. Kami 3 tahun lebih udah untuk mendampingi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi. Kami belum dapat titik terang, Pak. Tolong dibantulah kami, Pak. Oke, makasih Bu. Nih ada pertama. Siap Pak. Udah nggak bisa nunggu lagi pesawatnya Pak. Siap. Bapak Alam Frendi Koropitan meninggalkan lokasi acara karena harus berangkat menuju Jakarta. Mohon maaf kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota yang bisa menghadiri sampai mendampingi sampai akhir. Selamat jalan Pak Alam. Ketujuan Pak. Ya, ini dia Mas. Loh, Ibu ini mana hilang nih bisanya nih? Oke Bu, nih ada Pertamina-nya juga. Tadi katanya sudah dengar bocoran, sudah disampaikan ya Bu ya ke Pertamina. Memang kalau untuk ini sebenarnya ini sebenarnya ranahnya Pertamina, tapi saya sebagai pemerintah Kota Medan yang tadi saya sampaikan apa kira-kira yang keluhan Ibu BBM sering kosong. Saya pengen dengar langsung juga Pak, kalau boleh apa alasan Bapak kira-kira dari Pertamina Pak. Oke, terima kasih Pak Bobi atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya mengulang kembali tadi atas diskusi kita ya. Pertamina ini sebagai fasilitator dan eksekutor. Kenapa? Karena SPBU atau SPBN yang dulu SPDN itu mitra kita. Jadi berhubung dengan mitra ini ada hubung kuota Pak. Jadi memang setiap tahun tuh BPH Migas telah memberikan kuotanya khusus untuk Bagandeli ini 16 KL. Tapi realisasi tahun 2021 itu kita 32 KL per bulan. Sedangkan untuk realisasi sedangkan untuk kuota di tahun 2022 ini itu sebesar 22,5 KL per bulan dari BPH Migas. Bisa jadi nanti realisasinya lebih dari 32 KL. Tadi karena kita saling berkaitan, kenapa? Karena di sini juga kita dapat kuota dari BPH dapat dari DKKP yang lain Pak atas usulan mereka. Jadi memang kita saling berkesinambungan, makanya mohon bantuan kepada bapak-bapak nelayan dan ibu sini untuk mendaftarkan kapalnya. Nanti usul dari DKP akan dikaji ditelaah lagi oleh BPH memutuskan kuota, mudah-mudahan naik kuotanya. Kita ini sebagai pelaksana saja. Jadi kalau memang dikasih kuota dari BPH 100 KL, ya kita kasih 100 KL gitu, seperti itu. Nggak ada Bapak. Di Jakarta semuanya. Terima kasih Bapak. Itu Ibu, cuman nanti Bu, ini kayak gini emang Bu, kalau di kita di daerah Bu, orang nih bilang bukan di kami hanya menjalankan tugas, adanya di Jakarta, gitu Pak ya. Harusnya Bapak kan tahu nih keluhannya sudah seperti ini, ajaklah salah satu orangnya datang ke sini. Tapi kalaupun nggak bisa diajak, Bapak kapan mau ngajak kami ke sana Pak, ketemu BPH itu, untuk memastikan itu aja Pak ya, Bu ya.
kapan Bapak mau ngajak kami kira-kira BPH itu bisa ngasih kuota yang buat mereka sesuai dengan kebutuhannya? Kapan Pak? Itu aja Pak. Betul cocok Pak? Kapan? Itu aja Bapak jawab daripada bilang Urusan surat sampan kok bisa dipermudah gitu nelayan ini. Urusan surat sampan tadi dipermudah gitu Pak. Sudah kita memberikan. nah, itu instansi mana lagi tuh? Hah? Oh di saya? Oke, nanti mana kepala dinas tadi nggak muncul nih? Hah? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Kadis di kanan Kota Medan. Nama saya Dodi. Untuk TDKP, saya perpanjangan tangan untuk nelayan itu TPI Nelayan Indah. Nanti buat ngajukan permohonan, terus nanti kami cek di lapangan, baru keluarlah nanti TDKP dari dinas. Gak usah cerita kan, gak cerita nggak tahu orang itu kapan, berapa lama gitu-gitu loh Pak. Bapak UPT kan? Iya Pak. Jadi untuk prosesnya seminggu. Selama ini berapa lama Bu ngurus-ngurusnya gitu? Kemarin di tahun 2018 saya ngurus punya suami saya itu 2 minggu. 2 minggu. Iya. Ribetnya di mananya, di bagian mananya? Ke Medan Pak. Oh, ngurus ke Medan. Karena kebetulan kemarin tuh pengurus tinggal di Bagandeli, jadi kami dibantu dia lah gitu memasukkan berkas ke Medan. Dari Medan nanti jatuhlah ke UPT. Dari UPT buat laporan suruh bawalah sampai tadi ke UPT TPI. Kenapa nggak di UPT semua Pak? Ribet sekali. Karena prosesnya Pak dari dulu memang di dinas Pak. Nggak, nanti saya minta itu ditolong. Kita sekarang pelayanan semuanya Ibu ya. Ini saya agak cerita lari sedikit dari bukan nelayan. Kita semua pelayanan itu kita buat sampai ke tingkat yang paling mikro, paling kecil. Pelayanan, baik itu pelayanan dasar yang kalau bisa sudah ada di kelurahan, pelayanan yang punya UPT-nya Bu. Itu kita punya UPT itu masalah penagihan pajak, kita juga sampai ke tingkat UPT. Di PU juga kita memanfaatkan UPT-nya, sekarang sudah bisa mengerjakan. Ini Bapak maunya ikuti seperti itu Pak. Dinas-dinas yang lain ngikuti, Bapak nggak ngikuti, ketinggalan zaman Bapak nanti. Dinas Bapak itu apa alasan tadi siapa nggak datang nih? Nggak ada pula katanya. Pak, izin Pak, saya boleh tambahin lagi Pak. Ibu dari? Saya salah satu pembina di KNTI Pak, gitu, di KNTI Medan. Jadi masalah yang sering dihadapi kawan-kawan KNTI adalah dari berapa ribu ya, 6.000 apa 5.000 anggota kita ya Pak, ya Kak ya, itu hanya paling 10% yang kapalnya terdaftar Pak. Persoalannya tadi birokrasi pendaftaran yang cukup panjang sehingga ribet, malas untuk mengurusnya. Padahal itu salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Itu juga salah satu kendala yang dihadapin KNTI Medan anggotanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi karena nggak bisa memenuhi syarat buku kapal. Jadi kami mohon agar ada program khusus dari Dinas Perikanan Kota Medan untuk menjemput bola, memfasilitasi, mempermudah proses penerbitan buku kapalnya Pak. Jadi nggak seperti disampaikan Bu Nila tadi panjang ribet prosesnya. Oke, gini aja Bu. Begitu Pak, izin Pak. Terima kasih Pak. Buat pelayanan di sini Pak, selama seminggu 2 minggu buat pelayanan di sini, tampung semua apa yang pengurusan di sini. Berapa lama kira-kira bisa? 3 hari Pak. 3 hari siapa gimana? Untuk pelayanan di sini. Seminggu Bapak 3 hari Pak. Seminggu Bapak di sini, diam di sini maksudnya. Oke, Bapak duduk di sini ngurusin orang ini kok jadi 3 hari. Saya sudah koordinasi dengan Pak Basir untuk masalah TDKP. Pokoknya Bapak nanti buat pos di sini ya Pak ya. Nanti buat pos di sini, pelayani. Terus nanti Bapak kasih tahu berapa lama setiap urusnya. Oke? Hari apa? Tanggal berapa? Mulai besok Pak. Mulai besok, janji ya. Mulai besok kalau nggak ada, Bang, kita lihat nih, ya. Mulai besok di sini ya. Siapa kasih pelayanannya? Siapa? Itu. Silahkan. Izin Pak Wali terkait keselamatan nelayan tradisional Pak Wali, karena akhir-akhir ini musim kurang bagus, banyaknya
kawan-kawan kita katakanlah berpulang ke rahmatullah, karena asuransi yang dikeluarkan Pemko Medan kecil kali Pak Wali. Asuransi ya. Itu di masa Pak Wali Kota Eldin dulu kotanya kecil kali. Jadi dari 10.000 kota yang dikeluarkan provinsi, hanya sekitar 900 nelayan tradisional yang mendapatkan asuransi nelayan. Jadi kemarin kita sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya nelayan tradisional ini lebih baik dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan itu siap bayar, tapi ada sosialisasi dari BPJS dan sering dianggarkan untuk nelayan tradisional anggaran, tapi tak pernah sampai ke nelayan tradisional Pak Wali. Ini mohonlah Pak Wali dikawal agar tepat sasaran, karena asuransi ini paling penting. Juga keselamatan nelayan asal melaut, selalu udah meninggal tidak ada dapat apa-apa lagi. Kalau dulu masa Bu Susi masih dapat, ada yang bisa 40 juta, 50 juta gitu Pak Wali. Baik Bang, ini saya catat. Siap. Tadi karena saya nggak ditemenin kepala dinas saya satu pun nih Bang, nanti saya tanyakan dulu, nanti kan saya informasikan ke Abang nanti tentang asuransi dari 10.000 tadi Bang ya, cuma 900 yang dari Kota Medan itu. Kota Medan itu tidak mengeluarkan asuransi lagi, anggaran baik, tidak ada. Baik, nanti akan saya cross check, akan saya tanyakan kepada dinas-dinas terkait, nanti akan saya berikan jawaban Bang. Ini saya janji akan saya berikan jawaban mengenai ini, karena tadi saya bilang saya nggak ditemani satu kepala dinas, nanti saya koreksi nanti mereka nih Bang ya. Terima kasih. Mungkin itu udah mau masuk asar, saya harap apa yang ditanya. Oh ada lagi, satu lagi, boleh. Terima kasih Pak Wali. Perkenalkan saya Iing dari Sekjen DPP KNTI. Jadi KNTI itu ada di 65 kabupaten kota se-Indonesia. Salah satunya di Kota Medan ini Pak Wali. Acara hari ini Rembuk Nelayan, dari pagi kami sudah membahas, mendatangkan dari KSP, dari Pertamina dan mana-mana. Sebenarnya sudah ada kesimpulan yang membahagiakan kita semua. Kehadiran Pak Wali ini memperkuat tadi tugas dari pemerintah kota adalah memberikan bantuan akses untuk administrasi nelayan, diantaranya pas kecil, kemudian TDKP dan lain-lain. Karena untuk membeli BBM bersubsidi harus ada rekomendasi. Saya sampaikan hasil rembuk kita hari ini bahwa saat ini untuk bisa mengakses BBM bersubsidi diupayakan oleh Pak Alan Koropitan tadi dari KSP untuk menggunakan kartu Kusuka saja, tidak perlu surat rekomendasi. Kenapa butuh surat rekomendasi? Karena memang aturannya masih begitu Pak Wali. Tapi terobosan nanti ada 5 kabupaten kota se-Indonesia, percontohan salah satunya Medan, hanya menggunakan kartu Kusuka bisa beli BBM bersubsidi. Nah persoalannya tadi mohon dibantu untuk administrasi nelayan, kemudian untuk kuota Pak Pertamina tadi sudah menyampaikan agar mohon Pak Wali juga menyampaikan ke provinsi bahwa kami di Medan ini butuh kuota sekian ribu gitu, kiloliter, jadi jelas berdasarkan kebutuhan. Nah yang terakhir tentu yang paling penting adalah judul kita hari ini memperkuat perlindungan dan akuntabilitas anggaran yang pro nelayan kecil. Nah terkait tentang anggaran ini kami sangat bahagia tadi Pak Wali akan memberikan bantuan kepada nelayan di sini. Kira-kira juga banyak lagi program untuk nelayan tradisional karena memang kesejahteraannya masih mengkhawatirkan. Ini kita semua bapak-bapak harus berbangga hati. Tadi pagi sudah datang Pak Alan Koropitan kantor staf presiden. Sekarang di hadapan kita menantu Pak Presiden sendiri. Jadi otomatis kita akan selesai hari ini Pak. Jangan khawatir, kita optimis. Alhamdulillah. Saya kira kesimpulannya sudah tegas, tinggal kita bagaimana tadi dilaksanakan. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Bang, ini karena sudah mau masuk asar, jadi kita tutup saja, saya sudahi Bang ya. Saya harap tadi pertanyaan dan jawaban sudah mewakili seluruh hati dan seluruh pikiran dari teman-teman nelayan. Mungkin ini saya tutup, saya akhiri. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.